KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Allahi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'il huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillahi azani Allah wa yakum. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Balad, ya. 10 ayat yang pertama kemarin telah kita sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala di sana mengabarkan kepada kita beberapa perkara penting, ya, tentang keagungan kota Mekah, keharamannya. Kemudian di akhir dari pembahasan disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, alam naj'al lahu 'ainain, kata Allah, bukankah kami telah membuat untuk kalian atau menjadikan untuk kalian atau memberikan kepada kalian 2 mata yang dengannya kita bisa melihat, ikhwan. Wa lisana wa safatain, lisan dan juga 2 bibir yang kita bisa berbicara dengannya. Artinya adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan telah dimaklumi hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Maka gunakanlah mata untuk melihat sesuatu yang baik, dan gunakanlah lisan untuk berbicara dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada mereka 2 jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kebatilan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu yang seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Insan, inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafara. Dan kami telah menunjuki mereka jalan yang lurus, di antara mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya, kata ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa maksud dari falaqtahamal aqabah adalah maka tidakkah sebaliknya atau tidakkah sebaiknya dengan harta yang mereka miliki itu mereka menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan jalan yang mendaki dan sukar itu. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebabkan karena harta yang mereka miliki mereka tidak gunakan untuk sesuatu yang baik, bukan mereka gunakan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menempuh al-aqabah, jalan yang susah. Maksudnya adalah, kata beliau, ini adalah gunung-gunung yang ada di neraka jahanam. Ya, gunung-gunung yang ada di neraka jahanam. Karena harta yang mereka miliki tidak digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka harus mendaki gunung-gunung yang ada di neraka jahanam. Itulah yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah taala bahwa kata tersebut yakni bermakna kesulitan yang amat berat, kesulitan yang menyusahkan. Iya. Kemudian mereka pun menceburkan diri-diri mereka ke dalam neraka itu, atau mereka menceburkan diri mereka dalam kesulitan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka. Iya. Tapi ada sebagian ulama yang menafsirkan, seperti disebutkan Ibnu Zaid, dia mengatakan falaqtahamal aqabah. Yang dimaksud dengan falaqtahamal aqabah, kata beliau, maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu mereka menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ya, jalan yang mendaki lagi susah.
Yang dimaksud dengan jalan yang mendaki dan susah ini adalah jalan keselamatan dan kebaikan. Karena kadang-kadang Allah iyyakum, untuk menempuh jalan-jalan keselamatan itu tidak mudah, ya. Contoh di sini berkaitan dengan masalah harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala tafsirkan setelahnya, wa ma adraka mal aqaba fakku raqabah au it'am. Allah katakan, tahukah kalian apakah jalan yang mendaki dan susah itu? Itu adalah jalan ketika seseorang melepaskan budak-budak atau memerdekakan budak-budak dari perbudakan, atau mereka memberikan makan. Jadi ini yang dimaksud dengan al-aqabah. Jalan yang mendaki dan susah itu adalah seseorang menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan budak, untuk memberikan makan kepada orang yang susah, ya. Dan itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah, gitu. Baik. Kalau kita tahu, ikhwati fillah azani Allah iyyakum, pahala yang didapatkan seseorang dari memerdekakan budak, maka sungguh manusia akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Disebutkan Ali bin Husain rahimahullah taala ketika beliau mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Sa'id ibnu Mirjana, di mana Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'taqa raqabah mu'minah a'taqa Allah bi kulli irbin ay udwan minha irban minhu minan nar hatta innahu la yu'tiku bil yadil yada wa bil rijli ar-rijla wa bil farji al-farja. Kata Nabi, barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan untuk setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh orang yang membebaskan dari api neraka. Maksudnya, kalau ada orang yang memerdekakan budak, maka setiap anggota tubuh yang dia bebaskan dari budak tadi itu akan menjadikan sebab dirinya akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Makanya kata Nabi, ya, innahu la yu'tiku bil yadi al yada. Sesungguhnya tidaklah seseorang memerdekakan seorang budak kecuali tangannya akan menjadi sebab bebasnya tangannya dari api neraka, kaki dengan kakinya, kemaluan dengan kemaluan, dan seterusnya. Kembali kepada kisah Ali bin Husain, ketika beliau mendengarkan hadis ini, maka beliau bertanya kepada Sa'id yang meriwayatkan, apakah benar engkau mendengarkan hadis ini langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu taala? Maka dia mengatakan iya. Akhirnya Ali bin Husain pun memanggil salah seorang budaknya yang bernama Mutarrif, kemudian beliau merdekakan. Dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara kesegeraan bersegerannya para salaf kita di dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Dan jalan yang sukar itu di antaranya adalah memberikan makan kepada orang yang kelaparan, atau memberikan makan pada hari di mana manusia menderita kelaparan. Ini penting, seorang kalau kita menemui orang lain dalam kondisi lapar, maka berikanlah mereka bantuan, ya. Hau it'amu fi yaumi dhi masghaba yatiman dha maqraba. Begitu pula dengan anak-anak yatim, kita memberikan makan kepada mereka, khususnya anak-anak yatim yang masih memiliki hubungan kerabat. Sekali lagi, inilah jalan yang susah dan mendaki itu, menggunakan uang untuk memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang-orang yang susah, memberikan makan kepada anak-anak yatim, khususnya yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Kenapa dikhususkan di sini orang yang punya hubungan kerabat dengan kita? Karena sungguhnya mereka adalah orang yang terdepan untuk mendapatkan bantuan dari kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dirrahim isnatan sadaqatun wasilah. Kata Nabi, sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala sedekah. Sementara sedekah kepada kerabat itu ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan ada pahala silaturahim. Aw miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat miskin, ya. Jadi kita diperintahkan untuk membantu orang-orang miskin yang semacam ini.
Jangan malah orang-orang miskin kemudian kita pandang sebelah mata, ya, bantu mereka, berikan pertolongan untuk mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya kaum miskin yang matraba di sini adalah orang miskin yang terlilit hutang atau mereka yang benar-benar dalam kondisi sangat membutuhkan. Iya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah." Allah katakan dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang melakukan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang-orang yang kesusahan, kepada anak yatim dan orang-orang miskin, maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seorang mukmin. Summa kana minal ladzina amanu. Kemudian mereka ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Dan mereka saling berpesan untuk bersabar dan juga saling berpesan untuk berkasih sayang. Khadifillah azani Allah ayyakum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang khususnya kepada sesama, sebagaimana kata Allah, Ar-Rahimun yarhamumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Allah, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang akan selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka yang ada di atas langit akan menyayangimu. Gitu. Itu konsep ikhwah. Barang siapa yang menyayangi yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi Allah yang ada di atas langit akan menyayangi dirinya. Gitu. Kemudian setelah itu Allah katakan ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah orang-orang golongan kanan. Artinya orang-orang yang berada di atas kebaikan, orang-orang yang berada di atas petunjuk, gitu ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum musadah, dan bagi mereka adalah neraka yang tertutup rapat. Sebagaimana telah kita sebutkan ya di tafsir-tafsir dari surah sebelumnya, bahwa neraka itu adalah sebuah tempat yang tertutup rapat, tertutup dengan dinding, dan tidak akan mungkin orang yang di dalamnya itu akan bisa keluar darinya. Gitu. Itu adalah neraka. Makanya Allah katakan di sini alaihim narum musadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat, artinya terkunci, gitu ya. Itu seperti dikatakan oleh para ulama seperti Imam Mujahid rahimahullah taala. Tapi ini beberapa perkara dari tafsir surah Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.